Pada tanggal 16 Mei, kita akan menghadapi sebuah bulan baru yang cukup spesial ya. Ini adalah bulan baru di Taurus. Taurus itu adalah zodiak favorit dari bulan. Jadi kekuatannya bagus. Walaupun begitu, bulan baru di Taurus ini akan berkonjungsi atau bersatu dengan salah satu bintang yang paling ditakuti dalam astrologi, yaitu bintang Algol, dan juga akan bersatu atau berkonjungsi dengan Merkurius. Jadi ada elemen logika di situ. Nah, Taurus itu adalah zodiak yang berkaitan dengan uang, material, kemewahan, makanan, segala sesuatu di dunia ini yang melimpah. Algol itu adalah salah satu bintang terpenting dalam astrologi, tapi dia bermuka dua. Bahkan dalam astrologi, Algol itu disimbolkan dengan Medusa. Jadi di satu sisi Algol itu akan memberikan kekayaan yang luar biasa, tapi di sisi lain jika kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal baik, Algol akan memberikan energi yang rasanya seperti terpenggal. Jadi literally kita bisa kecelakaan, bisa tersayat, yang jelas melibatkan hal-hal yang menusuk. Dan itu berbahaya jika kita tidak memanfaatkan uang yang diberikan kepada kita untuk hal baik. Walaupun begitu, bulan baru di Taurus ini juga berkonjungsi dengan Merkurius. Artinya ada elemen logika, ada elemen persiapan, ada elemen yang meticulous, artinya step by step. Karena Merkurius itu adalah planet yang berkaitan dengan pikiran, logika kita, pembelajaran, skill. Jadi ada elemen tersebut dalam bulan baru ini. Dan bulan baru di Taurus ini juga memiliki hubungan yang harmonis, sangat harmonis dengan Jupiter, planet keberuntungan. Jadi ini adalah deskripsi singkat saya mengenai efek dari bulan baru di Taurus ini untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kekayaan, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Ini juga berkaitan dengan value set kita, hal-hal yang kita hargai. Ini juga berkaitan dengan kekayaan, makanan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tenggorokan. Jadi dengan adanya bulan baru di Taurus ini akan ada emphasis atau akan ada dorongan untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal uang. Tapi ingat, karena bulan baru ini bersatu dengan bintang Algol, dorongan mengenai hal yang baru dalam hal uang itu harus disertai dengan pikiran positif atau niatnya baik. Karena jika niatnya tidak baik, maka menurut kepercayaan astrologi, bintang Algol ini akan memberikan hukuman. Artinya energi bintang Algol ini adalah energi di mana jika Anda berbuat baik, energinya akan juga baik. Tapi jika Anda menggunakan energi bulan baru ini untuk hal-hal yang jelek dalam hal uang, maka itu akan balik ke diri kita sendiri. Begitu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di divisi atau rumah pertama, artinya di diri Anda sendiri. Anda adalah bintangnya dari bulan baru di Taurus ini. Artinya apapun yang Anda ingin lakukan, sesuatu yang baru, silahkan lakukan. Tapi ingat, karena bulan baru di Taurus ini bersatu dengan bintang Algol yang memiliki dua sisi. Jika niatnya baik, apapun itu yang ingin Anda mulai, hasilnya pun baik. Tapi jika niatnya jelek, maka hasilnya kemungkinan akan datang yang lebih jelek lagi. Begitu. Jadi, karena ini terjadi di rumah pertama, berkaitan dengan penampilan, aura, energi, berkaitan dengan cara kita, maksudnya kesan pertama kita, kemudian berkaitan juga dengan apa yang dilihat orang dari kita, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan style kita secara pribadi. Yang jelas, rumah pertama itu adalah tubuh kita, penampilan kita. Mulai segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh atau penampilan kita. Tapi secara general, bulan baru di rumah pertama ini berkaitan dengan apapun yang kita inginkan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat, bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan baru di Taurus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan mimpi, istirahat, dan tentu saja kesehatan mental. Artinya kita memulai sesuatu baru dalam hal kesehatan mental kita atau upaya kita untuk membuat kesehatan mental kita jadi lebih baik. Ingat, bulan baru ini bersatu dengan bintang Algol. Artinya jika alam bawah sadar kita atau niat kita
bagi Anda yang Gemini Rising, niat kita, alam bawah sadar kita, itu rumah ke-12 ya, kesehatan mental kita diiringi oleh hal-hal yang positif, atau niatnya positif, hasilnya pun akan positif. Tapi kalau niatnya jelek, maka dalam kepercayaan astrologi bintang Algon ini akan membalas. Energinya akan membawa yang jelek juga. Begitu. Yang jelas, bagi Gemini Rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight upaya kita untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer Rising yang paling tepat, sebagai mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer Rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-11. Ya, artinya ini akan menjadi sebuah hal yang baru atau permulaan yang baru dalam hal pertemanan, sosial media, networking. Ini juga merupakan permulaan yang baru dalam hal penghasilan kita dari pekerjaan kita. Karena rumah ke-11 juga berkaitan dengan penghasilan dari karir. Jadi, apapun yang ingin Anda lakukan, pertemanan baru, networking baru, komunitas baru, lakukan. Tapi karena bulan baru ini bersatu dengan bintang Algol, lakukan dengan niat baik. Jangan dengan niat negatif. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo Rising yang paling tepat, sebagai mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo Rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir. Saatnya Anda untuk cari pekerjaan atau beralih ke karir yang baru, atau jika Anda sudah mapan di karir Anda, ini adalah saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal mungkin tugas baru dalam karir yang sama, atau divisi baru, atau skill baru, atau kerjaan baru dalam hal pekerjaan atau tempat kerja yang sama. Yang jelas ini sesuatu yang baru dalam hal karir. Karena bulan baru di Taurus ini di rumah ke-10 karir bersatu dengan Algol atau berkonjungsi dengan Algol, bintang Algol, artinya bagi Leo Rising, lakukan perubahan ini dengan niat baik. Jangan dengan niat jelek. Karena akan ada balasannya. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo Rising yang paling tepat, sebagai mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo Rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling, universitas, publikasi, jurnalisme, hukum, hal-hal yang berkaitan dengan filosofi hidup, pandangan hidup, dan agama. Artinya rumah ke-9 ini adalah rumah di mana rumah atau divisi di mana kita mengeksplor pikiran kita, mengembangkan pikiran kita, dan membuka pikiran kita. Ya, agar kita tahu nih arti atau filsafat atau essence dari hidup ini apa. Nah, bulan baru ini akan membawa hal-hal baru atau akan menuntut kita atau menginspirasi kita untuk menjalani hal baru. Misalnya ingin traveling ke negara baru untuk merasakan pengalaman baru seperti itu. Atau mungkin skill atau masuk ke course universitas baru, ya kan, ngambil studi baru, nah seperti itu. Tapi ingat, karena bersatu dengan Algol, bintang Algol, lakukan dengan niat baik. Jangan mencelakai orang, ya kan, jangan memanipulasi orang. Yang jelas lakukan dengan niat baik. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra Rising, paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra Rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan dengan seks, investasi, keintiman, transformasi, kematian secara literal maupun tidak. Ini juga berkaitan dengan psikologi, rahasia, ya kan, maksudnya dunia lain gitu kan. Dan juga ini berkaitan dengan hal-hal yang kita anggap tabu. Nah, bulan baru ini akan membawa kita untuk memulai hal yang baru dalam hal yang saya sebut tadi. Contohnya, investasi baru. Contohnya, hubungan intim yang baru. Atau juga memulai sesuatu dalam hal psikologi. Bagaimana cara kita menjajaki psikologi kita. Nah, seperti itu. Karena rumah ke-8 ini agak sulit ya. Maksudnya salah satu rumah yang complicated, dalam dan sulit. Jadi ini adalah saat yang tepat kita untuk mendalami lebih dari psikologi kita. Ini juga berkaitan dengan uang dan seks. Jadi sesuatu yang baru dalam hal tersebut. Dalam hal investasi ya, uang di sini adalah investasi. Nah, karena ini bersatu dengan bintang Algol, jangan lakukan dengan niat buruk. Contohnya, rumah ke-8 itu berkaitan dengan intimacy, seks, keintiman. Jika kita memulai sesuatu yang baru, tapi didasari dengan niat jelek, akan ada balasan. Seperti itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio Rising yang paling tepat, sebagai mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio Rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-7. Ini berkaitan dengan pernikahan, relationship, partnership, business. Ini adalah hubungan antara kita dengan orang lain, termasuk romantisme, pernikahan yang legal ya, dan juga hubungan serius dalam hal one-on-one and relationship
dalam hal bisnis. Ini juga berkaitan dengan penggemar Anda jika Anda seorang selebriti, atau ini juga berkaitan dengan pelanggan Anda jika Anda seorang pedagang. Nah, bulan baru di Taurus ini akan memulai sesuatu yang baru, menuntut kita atau menginspirasi kita untuk memulai sesuatu dalam hal relationship. Ya kan, mungkin pacar baru, mungkin pernikahan bisa terjadi di sini, atau partnership bisnis di sini, atau Anda mungkin dapat pelanggan yang baru, penggemar yang baru seperti itu. Tapi ingat, karena ini bersatu dengan bintang Algol, lakukan dengan niat baik, jangan dengan niat jelek. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan detail dari pekerjaan, detail dari kehidupan sehari-hari. Ini juga berkaitan dengan kesehatan tubuh kita, ini juga berkaitan dengan binatang peliharaan. Ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari untuk memperbaiki kehidupan kita atau memanage kehidupan kita. Termasuk dalam halnya bayar tagihan. Seperti itu. Atau bersih-bersih rumah, seperti itu. Jadi hal-hal yang istilahnya mundane atau kayak yang dilakukan oleh pembantu, begitu. Nah, karena ada bulan baru di Taurus di sini, jadi akan ada sesuatu yang baru di situ. Contohnya detail baru dalam pekerjaan, atau cara baru kita dalam memanage kesehatan pribadi atau kesehatan tubuh kita. Yang jelas karena ini bersatu dengan bintang Argo, hati-hati. Terutama bagi Scorpio, Sagittarius rising, ini berkaitan dengan langsung dengan kesehatan tubuh kita. Hati-hati dengan niat. Bisa saja jika Anda melakukan semua yang baru ini dengan niat yang jelek, karena bintang Argo ini dipercaya membawa sesuatu yang menyakitkan dalam hal tajam, tersayat, ya kan, sesuatu yang tajam gitu, bisa. Karena ini lambangnya adalah Medusa. Medusa itu kepalanya dipenggal. Gitu. Jadi ada sayatan di situ. Jadi berhati-hati, lakukan dengan niat baik. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-5. Ini berkaitan dengan kreativitas, kesenangan, hobi, anak kita, gambling. Ini juga berkaitan dengan sifat wirausahawan kita jika kita ingin jadi pengusaha. Ini adalah kebahagiaan kita, romantisme kita, cinta kita. Anak kita tentu saja. Jadi ini adalah hal yang baru, hal yang positif. Contohnya, bulan baru di Taurus ini terjadi di rumah ke-5 yang berkaitan dengan anak. Jika Anda seorang Capricorn rising ini ingin punya anak, bisa saja. Tapi harus ingat, bulan baru ini bersatu dengan Algol, bintang yang melambangkan jika Anda melakukannya dengan niat baik, dia akan energinya akan positif. Tapi jika Anda melakukannya dengan niat jelek, energinya pun akan datang yang jelek juga. Jadi berhati-hati. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan keluarga, fondasi kita. Ini juga berkaitan dengan ibu kita, pokoknya keluarga kita. Ini juga berkaitan dengan properti dan rumah kita, tempat di mana kita anggap rumah. Ini juga adalah root kita, silsilah kita. Ini adalah dasar dari kehidupan kita. Gitu. Jadi bulan baru ini akan membawa kita untuk melakukan sesuatu atau menginspirasi sesuatu untuk menjalani sesuatu yang baru dalam hal keluarga, dalam hal rumah, dalam hal properti. Ya kan, karena ini bersatu juga dengan bintang Argo, perlakukan keluarga Anda dengan baik. Niatkan yang baik. Itu juga dengan rumah Anda dan properti Anda. Jangan niat jelek. Jangan perlakukan keluarga Anda dengan jelek. Seperti itu. Karena balasannya akan datang. Karena dalam kepercayaan astrologi, Algol itu adalah bintang di mana jika Anda niatnya baik, datangnya baik. Tapi jika Anda niatnya jelek dan kelakuannya jelek, balasannya akan datang berkali lipat jelek. Begitu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, bulan baru di Taurus ini akan meng-highlight rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, skills, gadget, ya kan, traveling tapi yang dekat saja, kendaraan pribadi. Yang jelas ini rumah komunikasi, di mana kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ini juga termasuk adik-beradik. Ini adalah saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal pembelajaran, skill, upgrading skill, atau learning something, atau cara kita berkomunikasi. Ini juga berkaitan dengan jika Anda ingin jadi seorang penulis, saat yang tepat. Jika Anda ingin melakukan sesuatu berkaitan dengan komunikasi atau PR, yang jelas berhubungan dengan bagaimana menyampaikan informasi ke pihak lain, ini adalah saat yang tepat untuk memulainya. Tapi ingat, ini bulan baru ini bersatu dengan Argo. Jangan sebarkan kebohongan. Lakukan dengan niat baik, murni dan bersih. Karena
energinya insya Allah akan balik positif. Jika dilakukan dengan niat jelek, akan balik negatif. Sangat negatif.